Baik, Assalamualaikum. Kita lanjutkan presentasi Framework Geologi Indonesia untuk session selanjutnya, yaitu Geologi Kalimantan. Saya akan share screen. Baik, ini adalah slide saya. Saya akan full screen. Kita akan masuk ke chapter 6, yaitu Geologi Kalimantan. Oke, baik. Ini adalah Kalimantan Basement yang ada dan persebarannya. Ada ada 6 warna utama di sini. Bisa kita mulai dari yang pertama, ini adalah Borneo Central Range yang diberi warna hijau muda. Warna ini meliputi Cretaceous to Eocene Embaluh sediment deposit. Kemudian ini juga termasuk Rajang Group, ada Melange di situ, yaitu Kapuas Kompleks, ada Gabbro dan unit Kompleks Danau. Kemudian ini ada di luar Indonesia ya, ini tepatnya di Sabah Ophiolite Complex, ada di bagian utara yang ditunjukkan oleh warna ungu muda. Kemudian di warna hijau tua, ini adalah di Northwest Kalimantan, kita punya metamorphic rock seri berusia Triasik hingga Jurassik. Nah, dia juga berasosiasi dengan endapan-endapan vulkanik dan Permo-Triassic granit seperti itu. Sehingga ini adalah basementnya. Kemudian lanjut ke Schwaner Mountain, kita punya Cretaceous granit dan tonalit di sini ya, berumur sekitar Silurian hingga Permian. Baik, selanjutnya ini ada korelasi dari unit peta. Ini adalah menunjukkan depo center atau pengendapan dari batuan sedimen itu sendiri. Dapat diperhatikan di Kalimantan ini terdiri dari beberapa warna begitu ya. Ini akan mencerminkan depo center dari pengendapan batuan sedimen. Nah, ini adalah sedimen yields. Kenapa kok di Borneo atau di Kalimantan itu banyak sekali sedimen-sedimen yang masuk? Kita juga akan mengkaitkannya dengan Paleogen Crocker Fan. Kemudian ada Paleogen Basin, ada very high present day sediment yields, dan memang pulaunya memang datar seperti itu. Jadi ini akan kita coba emphasize. Nah, ini merupakan peta sebaran dari Neogen Delta. Jadi ada beberapa delta-delta yang cukup signifikan yang mengendapkan deposit dengan jumlah yang cukup besar. Contohnya adalah di Mahakam Delta, ini ada di sekitaran Samarinda, ini di bagian bawah ya. Kemudian di Northeast kita punya Tarakan Delta, ini akan punya pelamparan yang memanjang hingga Tanjung Redep. Kemudian di bagian Malaysia, di bagian utara Kalimantan, kita punya Sabah Delta dan Sandaan Delta, dan juga ada Baram Delta. Cukup signifikan untuk petroleum system ada di situ. Dan kemudian di bagian paling barat ya, kita punya Balingan Delta. Saya rasa dengan ditunjukkan oleh warna kuning, artinya adalah neogen. Baik, ini adalah sedimentation rate dari Borneo. Ini satuannya 10 × 6 ton per year, sehingga bisa dilihat situ kita ambil contoh di Mahakam ya. Di Mahakam ini, Delta Mahakam itu rupanya punya sedimen rate yang sekitar 62 kali 10 × 6 ton per year, sehingga influx sedimen ini sangat besar, sehingga mengendapkan sedimen yang cukup signifikan dan membentuk fan delta yang begitu ideal. Kita lanjut, ini adalah thickness of sedimentary basin, di mana ditunjukkan, depo centernya ditunjukkan oleh warna kuning. Bisa kita lihat bagian timur Kalimantan itu memiliki deposit yang cukup tebal dan memiliki potensi dari basin sedimen itu sendiri. Bisa kita lihat jika dibandingkan memang Tarakan dan Mahakam itu punya perbedaan dari sisi volume, di mana Kutai ini punya volume yang lebih besar. Baik, ini adalah penampang atau section cross Tarakan, Kutai, dan Barito Basin. Jadi kita membandingkan antara 3 basin yang berbeda yang ada di Kalimantan Timur. Mulai dari bagian Tarakan ya, ini di bagian yang paling atas. Nah, di sini kita lihat ada beberapa sistem rifting yang berkembang di situ. Kemudian cekungannya diisi oleh sedimen-sedimen tersier. Kemudian di bagian Kutai kita punya data dari total ini ya. Nah, ini dipresentasikan oleh warna-warna. Kita bisa lihat di sini ada warna orange, ini mewakili endapan-endapan delta. Kemudian maju ke arah delta front, sandstone.
berwarna kuning, kemudian kita maju lagi ke arah yang warna biru, ini adalah self-age karbonat, kemudian kita maju lagi ke arah marine mudstone, kita punya warna hijau, dan sampai dengan di turbidite laut dalam. Kemudian di Barito kita punya section yang cukup sederhana namun signifikan karena di situ sekali lagi berkembang episode-episode rifting yang cukup ritmik sehingga membentuk satu space untuk deposit itu bisa terbentuk dan terakumulasi. Lanjut, kita punya sumber daya. Jadi ini adalah peta Kalimantan beserta sumber daya atau potensinya. Bisa dilihat di bagian atas ya, Northeast Kalimantan di sini kita punya pre-tertiary and early tertiary rock unit. Ini campuran dari batuan-batuan metamorfik dan seri-seri oviolit begitu ya. Kemudian yang ditunjukkan oleh titik square yang warna hitam, ini merupakan endapan batu bara dan kaya akan deposit batu bara atau coal bearing formation. Kemudian kita punya banyak Cenozoic sedimentary lithology yang diwakili oleh warna kuning yang cukup mendominasi wilayah di Kalimantan. Baik, kita langsung ke struktur geologi. Jadi ini adalah struktur geologinya. Bisa kita lihat ada beberapa tipe pola kelurusan yang ada. Contohnya adalah mari kita highlight di sisi East Borneo atau di Kalimantan Timur. Dari 3 basin di sini ya, kita lihat bahwa mereka didominasi oleh pola-pola yang mostly sama, yang berarah utara, hampir utara timur ya, seperti itu. North East Southwest ya. Baik. Nah, ini adalah peta atau kolom stratigrafi yang sudah dikompil oleh Satyana dan kawan-kawan di tahun 99. Nah, di sini terlihat dari cekungan Barito, Kutai, dan Tarakan mereka di uh, awal tersieri ya, artinya di Eosen, Oligosen ini masih mengalami proses transgresi yang cukup signifikan sehingga mengendapkan formasi-formasi karbonat di situ. Ada formasi berai di Barito yang cukup tebal, ada lower, middle, and upper. Kemudian di Tarakan kita punya formasi Sailor dan Tabalar, serta di Kutai kita punya formasi Marah ya di Northeast, dan mungkin ada beberapa di Pulau Balang, Pamaluan, dan Bebulu. Saya rasa tabel di sisi kanan ini harus di-highlight bahwa transgresi ini menjadi satu fase yang cukup penting di dalam pengendapan karbonat atau marine karbonat setting. Pada akhir early Miocene itu akan beralih atau shifting menjadi pola regresi dan akan mendukung progradasi delta. Baik, kita dari sisi tektoniknya, ini ada Borneo. Ini slide ini saya ambil dari Hall tahun 2007, di mana ada beberapa enigma tentang Borneo ya. Apakah ada beberapa kolisi yang membangun dari Borneo itu sendiri. Baik, itu kita masuk ke paleomagnetism. Kita lihat bahwa uh, paleomagnetism selama perkembangan waktu geologi itu menyarankan atau mensugestikan bahwa Borneo ini memiliki atau telah berputar secara counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Jadi dia memiliki sedikit rotasi seperti itu berdasarkan dari karakteristik paleomagnetismnya. Nah, kemudian kita lanjut saja. Nah, ini cukup jika kita lihat ya, ini adalah paleomagnetism ya. Untuk di bagian Borneo sendiri, eh, minim ya, tidak terlalu banyak proses-proses yang dialami atau tektonik yang terekam di dalam paleomagnetism itu sendiri. Baik untuk basement, jadi untuk oldest rock known from Borneo are Devonian limestone. Jadi ada batu gamping berumur Devon yang menjadi batuan tertua yang didapatkan dari Kalimantan. Di Southwest Borneo kita punya connected to Malay Peninsula since late Trias ya. Selanjutnya kita juga punya Sundaland core includes Cretaceous granite. Kemudian kita juga punya Cretaceous oviolit series ya. Salah satunya ada di Wahau ya, Bapak Ibu. Dan kemudian next kita punya Cenozoic sediment juga yang
cukup signifikan dalam menyumbang potensi sumber daya di Kalimantan. Saya rasa itu, kemudian ini hanya persebaran batuannya saja. Ini persebaran batuannya juga dari oh ya, ini sebenarnya perlu di-highlight bahwa ini time to time ya. Jadi ini adalah seriesnya cukup baik digambarkan dalam ilustrasi ini mulai dari Paleosen, kemudian Eosen, Oligosen ya, Miosen sampai dengan Pliopleistosen ya. Saya rasa ini cukup bagus penyebarannya. Nah, apa saja peristiwa geologi yang terjadi di Paleogen? Jadi, yang terjadi adalah ada rifting yang membentuk Selat Makassar. Nah, ini mempengaruhi juga tatanan tektonik yang ada di Kalimantan Timur. Seperti ini kira-kira penampangnya dari arah northwest southeast ya. Kira-kira ada rifting-rifting kecil dan ada pengaruh dari pembentukan Selat Makassar di situ. Nah, ini juga ini seperti itu. Perlu diketahui dan dicatat bahwa inversi cekungan pertama yang ada di Kalimantan itu terjadi di kala early Miocene atau di sekitar 20 juta tahun yang lalu. Ini adalah tectonic section-nya. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah sedimen karakter dari Balikpapan sendiri, Borneo itu sendiri. So yang pertama adalah what are the petrographic characteristic of turbidite sandstone yang made up of material eroded from tropical region. Kita tahu bahwa selama waktu geologi utamanya sampai dengan Paleosen, Borneo ini memiliki lintang atau memposisikan diri dengan lintang yang dekat dengan daerah-daerah tropical region. Sehingga dapat disimpulkan bahwa denudasi itu terjadi cukup intensif dan melapukkan material-material sedimen untuk bisa menjadi satu influx untuk diendapkan sampai dengan pengendapan sistem turbidit begitu ya. Saya rasa itu, kemudian kita lanjut saja. Ini adalah contoh dari geological element dari Borneo itu sendiri. Ini oleh Hall 2007 sudah dilakukan delineasi. Nah, dari mana sajakah sedimen sources yang ada di Kalimantan? Pada saat Eosen, dapat disimpulkan bahwa sedimen-sedimen yang mengisi basin-basin di Kalimantan adalah sedimen yang berasal dari pelapukan Schwaner Mountain, yaitu adalah Cretaceous granit sebagai region utama. Kemudian selama Oligocene itu ada Southeast Asian Tin Belt. Ini adalah mempengaruhi Permian, Triassic granit dan Old Sedimentary Basement. Ini adalah contoh persebaran dari Tertiary Igneous Rock. Nah, kita lanjut ke Neogen. Apa yang terjadi di Neogen? Yang terjadi di Neogen adalah major change with significant increase in sediment production. Ini akan mulai di early Miocene, di mana major delta builds out dan beginning with Kutai Mahakam system. Inversi dari cekungan Kutai ini terjadi di awal Miocene dan terus berlanjut hingga Pliopleistosen. Ini adalah konfigurasi pada 30 juta tahun yang lalu, yaitu di Middle Eocene. Kita lihat bahwa Borneo masih berarah relatively horizontal dan belum terputar counterclockwise. Kemudian ini adalah konfigurasi dari 10 juta tahun yang lalu, ini adalah dari late Miocene. Nah, ini adalah pengendapan ya. Ini adalah distribusi pengendapan. Kita ambil saja di early Miocene. Early Miocene ini yang berkembang baru Kutai Mahakam ya atau Kutai Basin sebagai inisiasinya. Kemudian disusul oleh Tarakan Delta dan Sandaan Delta di bagian atas pada Middle Miocene. Kemudian dilanjutkan lagi Late Miocene hingga Pliocene, itu banyak sekali yang berkembang. Dengan sumber utama adalah Schwaner Mountain di bagian tengah atau mountain ranges di bagian tengah Kalimantan itu sendiri. Nah, ini adalah geological map dari Kutai Basin and East Kalimantan. Kita bisa lihat ini adalah deposit center dari
pengendapan ya basin itu sendiri. Kita ketahui bahwa di Kalimantan Timur ini ada Mahakam Depo Center, kemudian di bagian atas ini sebenarnya juga ada ya Tanjung Redep Depo Center dan Tarakan Depo Center, ada beberapa sesar-sesar yang yang membatasinya, contohnya adalah Adang Fault di bagian selatan dan ada Bengalon Fault di bagian utara dari Kutai Basin dan sebagainya. Nah, ini adalah late Miocene inversion. Saya rasa ini sudah. Kemudian ini adalah rekonstruksi dari perkembangan basin itu sendiri. Nah, untuk endapan karbonat, ini sebenarnya to north and south of Kutai Basin are carbonate shelf area, yaitu di Mangkaliat Peninsula dan Paternoster platform itu juga memiliki inisiasi dari marine carbonate setting itu sendiri. Nah, kemudian ini juga membuktikan untuk strike slip faulting, tapi belum terlalu signifikan jelas begitu ya. Ini adalah Maratua Ridge, ini adalah Mangkaliat Peninsula, dan ini semua kaya akan karbonat dan juga memiliki fosil. Ini berumur Oligomiosen. Oke, ini adalah perbandingan dari neogen sediment volume per semua total Cenozoic volume sediment. Neogen sediment volume diwakili oleh warna biru, sedangkan total Cenozoic volume diwakili oleh warna merah. Kita bisa lihat sendiri bahwa neogen itu memang mempunyai peran yang cukup penting dalam pengendapan di daerah Borneo, di total Borneo, mulai dari basin sub basin Asem-Asem, Barito, Kutai, Tarakan, Sandaan, Palawan, hingga Sarawak. Nah, kemudian ini neogen sediment volume dari area denudasinya. Jujur untuk Borneo sendiri punya tingkat denudasi yang bisa dibilang ya cukup tinggi, yaitu dari 0 sampai mendekati 0,5 kilometer persegi ya kali 10 pangkat 6 ya. Kemudian ini adalah neogen sedimen volumenya cukup besar juga ya, itu sekitar 3,5 kilometer kubik kali 10 pangkat 6. Ini adalah ilustrasinya. Itu dulu untuk geologi Kalimantan. Kita lanjutkan ke sesi 7 yaitu geologi Selat Makassar.